Bunyi itu pertama kali terdengar pada malam hujan. Dentuman pelan, seperti sesuatu yang jatuh di atas genteng. Aku terbangun sebentar, lalu kembali tidur. Kupikir itu tikus rumah tua, memang sering jadi sarang. Sejak malam itu, bunyi tersebut menjadi kebiasaan. Setiap lewat tengah malam, selalu ada suara di atas atap. Kadang seperti langkah kecil, kadang seperti benda berat yang diseret. Namun, selalu berhenti. Sebelum pagi, aku tidak takut. Karena tikus adalah penjelasan paling aman. Aku bahkan bercanda soal itu pada tetangga. Mereka menyarankan racun atau perangkap. Aku mengangguk, meski tidak pernah banner-banner memasangnya. Bagiku, bunyi itu sudah seperti latar belakang hidup mengganggu, tapi bisa diabaikan. Sampai suatu malam, aku sadar satu hal kecil yang seharusnya membuatku berhenti menganggap enteng. Bunyinya tidak acak. Langkah itu selalu dimulai dari sisi yang sama. Bergerak ke tengah atap, lalu berhenti tepat di atas kamarku. Selalu begitu, seolah sesuatu tahu di mana aku tidur. Aku mulai menghitung. 1, 2, 3. Berhenti. Seperti orang yang sedang berjalan pelan. Namun aku tetap menolak berpikir aneh. Aku memilih logika. Tikus besar, mungkin kucing, mungkin genteng, yang longgar. Selalu ada alasan yang lebih masuk akal daripada mengakui rasa takut. Bulan berlalu, bunyi itu semakin berat. Genteng mulai retak. Suatu pagi aku menemukan bekas goresan di talang air panjang. Tidak beraturan. Seperti bekas kuku yang ditarik paksa. Aku masih berkata pada diriku sendiri, tikus besar. Sampai suatu malam, dentuman itu terdengar 2 kali. Yang pertama, seperti biasa, dari sisi rumah. Yang kedua, tepat di atas kepalaku. Dan setelah itu, aku mendengar sesuatu yang membuat jantungku berhenti sesaat. Napas, bukan suara binatang, bukan dengusan, melainkan tarikan dan hembusan pelan teratur seperti seseorang yang sedang berbaring kelelahan di atas atap. Aku menutup mata. Aku tidak berani bergerak. Aku berharap itu hanya imajinasiku yang lepas kendali. Namun bunyi itu bertahan lama, seolah sengaja ingin didengar. Sejak malam itu, aku mulai bermimpi aneh. Aku bermimpi berdiri di halaman rumah, menatap atap, dan melihat bayangan seseorang merangkak pelan di atas genteng. Tubuhnya panjang, rambutnya menutupi wajah, kepalanya selalu mengarah ke jendelaku. Saat aku terbangun dari mimpi, dentuman itu masih ada. Nyata. Tidak pernah berhenti. Aku akhirnya naik ke loteng di siang hari. Atap dari dalam tampak kosong. Tidak ada sarang, tidak ada bangkai tikus. Tidak ada apapun. Namun, udara di sana pengap dan bau. Seperti keringat lama yang mengering di kain. Di sudut loteng, aku menemukan sesuatu yang membuat tenggorokanku kering. Bekas telapak tangan, bukan jejak kaki hewan, melainkan telapak tangan manusia panjang, dengan jari-jari yang terlalu lentur menempel di balok kayu, mengarah ke lubang ventilasi yang tepat di atas kamarku. Aku tidak langsung mengerti. Aku turun, menutup loteng, dan memilih melupakan apa yang kulihat. Karena saat itu, aku masih percaya bahwa selama tidak melihatnya secara langsung, aku aman. Malam berikutnya, bunyi itu berhenti. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, atap benar-benar sunyi. Aku merasa lega. Aku tidur nyenyak. Terlalu nyenyak. Aku terbangun menjelang subuh dengan perasaan aneh seperti sedang diawasi dari jarak sangat dekat. Aku membuka mata perlahan. Plafon kamarku sedikit turun. Tidak runtuh, hanya melengkung ke bawah. Seolah ada berat yang menekannya dari atas. Lalu terdengar suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. Kamu dengar juga kan? Selama ini, aku tidak pernah berteriak sekeras itu seumur hidupku. Pagi harinya, tetangga berkumpul. Mereka naik ke atap rumahku. Genteng terbuka. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang selama ini aku tolak untuk percaya. Bukan tikus, bukan binatang. Ada ruang kecil di antara rangka atap. Di dalamnya terdapat kain lusuh, botol air kosong, dan sisa-sisa makanan kering. Seperti tempat seseorang bersembunyi. Lama sekali, polisi datang. Mereka menemukan catatan lama.
Rumah ini dulunya milik seorang pria yang menghilang bertahun-tahun lalu. Tidak pernah ditemukan jasadnya. Aku akhirnya mengerti. Bunyi di atap itu bukan tikus. Itu seseorang yang tidak pernah pergi. Seseorang yang memilih hidup di atas rumah. Menyaksikan penghuninya tidur setiap malam. Dan yang paling menakutkan bukanlah kenyataan bahwa ia ada di sana, melainkan kenyataan bahwa aku sudah terbiasa dengan bunyinya. Kalimat penutup kadang yang paling berbahaya bukan suara aneh di malam hari, tapi kebiasaan kita menyebutnya biasa.